Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Ya, di belakang gue ini nggak seperti biasanya di balik ruang kemudi. Sekarang ada di ya bisa dibilang studio kecil-kecilan. Jadi doanya diharapkan nih dari kita dan teman-teman tim Radendim. Kita lagi setup tempat, jadi sorry banget nggak bisa nayangin video dalam waktu beberapa minggu ke belakang gitu. Tapi kita insya Allah akan cepat ngejar untuk kalian biar nggak bosen waktu liburannya. Oke, jadi banyak banget teman-teman yang nanyain, Bang, gimana Bang kabar Pajero? Ya, jarang gue upload karena memang udah gue jual Pajeronya. Yang pengen gue ceritain sih ke kalian, gimana caranya mobil itu bisa sampai pindah tangan. Eh, Banyak caranya dan mungkin di tahun 90-an atau 2000-an ya, 2000 awal itu teman-teman nggak asing deh sama yang namanya iklan baris di koran Pos Kota, Kompas. Atau di tahun 2010-an kenal namanya Kaskus? Ya, forum jual beli itu ada juga modifikasi.com. Dulu gue juga sempet sih menikmati benefit dari situ gimana jual mobil. Tapi berjalannya waktu tuh mereka lama-lama terlupakan atau ya tergantikan lah ya guys ya. Seperti Pos Kota dan Kompas iklan barisnya udah nggak banyak. Lalu juga seperti Otosia dan apa lagi tadi? Modifikasi dan Kaskus udah mulai sedikit lah yang masukin listing di sana. Kita berawal dari masalah platform apa sih yang gue pakai. Di sini gue menggunakan ada OLX dan satu lagi mobil 123. Kalau ditanya apa lagi bang, banyak banget. Ada Carmudi, terus juga ada apa lagi cuy? Ada apa lagi nih? Oke, kata Abang Segi, editor andalan ya. Ya, pakai kapan lagi.com itu juga oke tuh. Jadi di sini platform sangat banyak, tapi gue ingin mengcompare dua market leader, OLX dan Mobil 123. Dan keduanya itu punya fitur premium, bisa dibilang kayak gitu, atau highlight. Oke, di sini awalnya gue mencoba make yang biasa aja dalam beberapa hari. Kita coba lihat dari tanggalnya guys, biar kalian bisa tergambarkan mana yang lebih signifikan dari penggunaannya. Oke, diawali dari berapa sih harga iklan premium itu? Di sini gue lihat harganya mobil 123 itu Rp500.000 dan untuk OLX Rp125.000. Untuk mobil 123 itu hot deal ya nyebutnya, itu ditayangkan selama 28 hari dan premium selama 60 hari. Sedangkan OLX yang 125 tadi itu premiumnya 14 hari. Nah, di sini sebenarnya bukan yang paling lama tayang menurut gue yang paling bagus, tapi yang paling cepat laku yang mana yang paling bagus. Karena kalau mobil 123 500.000 lebih mahal, bisa tayang bahkan 60 hari secara premium. Mungkin ada teman-teman yang bilang itu bagus, mungkin. Tapi bagi gue enggak. Bagi gue itu adalah gimana caranya mobil lo cepat laku. Jadi bukan yang paling lama. Oke, kembali lagi ke perspektif lagi. Next, kita masuk ke awalnya. Itu di tanggal 1 Agustus gua mulai penjualan si Pajero di harga 410 juta. Ya, oke. Untuk kedua-duanya gua upload di awal Agustus. Kita lihat beberapa hari ke depan itu minatnya seperti apa. Minatnya ada, cuman nggak begitu signifikan. Kembali lagi, ketika itu gue baru selesaiin masalah Fortuner yang kalian bisa tonton di video sebelumnya. Gue mau masukin dan ini balik lagi ke zaman lagi corona guys. Mobil tuh harganya nggak jelas. For your information, ketika itu gue mau jual, teman gue ngelepas atau ditawar ya oleh pedagang itu harganya 350 sampai 370 juta. Termasuk murah untuk Pajero Dakar 2016. Ya sangat nggak make sense sih bagi gue. Harapan gue padahal bisa ngejual harganya 430-an lah ya. Jadi mau nggak mau gue ngikutin harga pasar tapi nggak begitu jatuh. Gue jual di harga 410, sedangkan untuk pemain lainnya ngejual tuh harganya sekitar 380-an guys. Akhirnya gue coba nekatin jual di tanggal awal-awal Agustus itu. Kemudian di tanggal 4 Agustus itu gue coba pasang yang premium di mobil 123. Jadi awalnya bareng, tapi si mobil 123 duluan. Kenapa? Karena mobil 123 itu udah ada salesnya atau ada agentnya yang ngontek ke gue. Minta dibantu
apa enggak kita punya paket yang bisa dicoba nih Pak. Oke, gue coba dengan harganya yang tadi 500 agak cukup mahal dan gue punya ekspektasi yang bisa dibilang tinggi banget. Karena harganya gue bandingin sama OLX, lo bisa bilang 3 kalian lebih mahal ya. Dan di sini gue coba bayar langsung ke agennya, ke salesnya. Ya, menurut gue selama 1-2 hari kurang begitu signifikan. Bahkan dari total view-nya di sana nggak begitu bagus menurut gue. Akhirnya gue coba tanggal 7 itu pasang di OLX yang premium. Gue bayar 125. Jadi totalnya spending 500 tambah 125, 625.000 untuk ngiklan di 2 platform ini. Apa yang terjadi? Di tanggal 10 Agustus gue dikontak sama salah satu buyer calon ya, ketika itu masih calon, untuk ngeliat besoknya janjian. Dan ya ketika datang langsung sacuan dengan harga 395 juta bersama Buka dong bang. Kirimkan tuh bang ya. bersama pemilik barunya. Luar biasa sekali. Yang punya bawang nih, Cailah. Bisa banyak belajar, dan yang butuh bawang bisa kontak kali ya. Luar biasa sekali. Oke, itu bisa dibilang profitnya lumayan. Kalau ada yang beli mobil bisa dengan 370, gue jual 395. Itu udah termasuk bagus menurut gue. Di tanggal 11 berarti besoknya itu langsung sacuan deal, dibayarin semuanya, udah beres, nggak lama. Tapi kalau nggak salah pakai kredit. Jadi ketika itu pakai kredit, jadi ada proses yang harus kita selesaikan sama bank. Tapi it's okay, nggak lama karena dari mobil dokumen lengkap semuanya dan pembelinya pun juga kooperatif, dokumennya clear. Nah di sini kalau kita lihat, gue tayangin ke kalian untuk mobil 123 dengan hot deal atau fitur-fitur premiumnya itu kita dapat 1427 view, sedangkan untuk OLX premium kita dapat 1909 view. Wow, anjir, luar biasa ya. Gelai katanya. Jadi luar biasa. Bagi gue juga ini luar biasa. Kayak dengan durasi yang lebih pendek, lo bisa gain, dapat view lebih banyak, bahkan sampai sacuannya dari OLX. Gue nggak nanya sebenarnya bapak tahu iklan gue dari mana, tapi dia yang langsung cerita sama gue. Kayak dia bilang, saya lihat iklannya pak dari OLX tuh udah bagus banget sih, udah sangat-sangat menarik gitu. Dia sendiri yang cerita sama gue. Jadi gue bisa ambil kesimpulan ternyata dia dapat dari OLX, dan bener aja gue confirm dia lihat iklannya nongol paling atas. Jadi menurut gue ini salah satu juga alternatif buat teman-teman. Lalu ada yang mungkin bertanya, gimana caranya ngejual mobil dalam waktu yang singkat? Pertama, kedua, dalam kondisi pandemi dengan harga yang terbaik. Kalau bilang harga yang bagus itu sangat relatif banget, tergantung kalian bagusnya seperti apa. Mungkin gue bisa menuangkan tips-tips yang gue udah pakai dari tahun 2009 sampai sekarang ngejual mobil. Dibilang gampang susah, pasti ada gampang dan susahnya. Paling cepat gue jual mobil itu dalam kurun waktu 12 jam, langsung dibayar cash keras. Itu tahun 2009, sekarang banyak saingannya bos. Oke, gimana triknya? Yang pertama, yang pasti adalah lu pelajarin dulu harga pasaran mobil lo itu berapa. Ketika sekarang ini, biasanya gue cari dari dua market leader ini nih, Mobil 123 dan OLX. Gue cek rata-rata mobil dari pengguna langsung, gue bikin di Excel, gue masukin semuanya, lalu gue cari rata-rata tengahnya berapa. Kemudian jangan lupa jabarin spek secara lengkap di kolomnya, di lapak kalian, termasuk masalah foto. Krusial sebenarnya, tapi banyak yang nyepelein. Mobil harus foto secara clear, jelas, dan jujur. Seperti kayak misalkan ada bagian-bagian detail yang jadi minus, kalian jelasin dalam trade. Itu menurut gue penting. Gue sebagai calon pembeli misalnya, itu menurut gue nilai plus dari penjual. Jadi nggak baik juga tutup-tutupan masalah cat yang jelek, karena kemarin gue sempet juga nge-survey mobil buat Caca, hasilnya nggak memuaskan dari mobil yang lain.
Kemudian trik yang berikutnya itu adalah gunakan platform seperti yang gue pakai. Ini yang kalau bisa dibilang market leader. Karena gue nggak ngerti kalian itu nonton di tahun sekarang atau di 30 tahun dari video ini tayang. Jadi kalian harus pelajarin trafficnya mana yang paling besar. Seperti ada apa itu? Mau apa ya, mobil 88 itu adalah showroom yang besar-besar. Itu mereka kalau gue lihat trafficnya juga lumayan. Tapi kita nggak bisa ngiklan di sana. Kita bisa pelajarin. Gue bilang mobil 88 karena dia cara ngambilnya bagus, foto-fotonya, lalu speknya juga dijelasin. Ada juga jba.co.id apa kalau nggak salah, itu tempat yang lelang-lelang. Cara dia menyampaikan di situ detail kendaraan lalu minusnya dijelaskan dengan baik. Ini menjadi salah satu benchmark ya buat kita semua. Kalau menjual mobil secara jujur itu akan mempermudah kalian ketika penjualan. Jadi kalau misalkan mobil kalian disurvei, lalu ada minus ini itu dinego sama pedagang, itu biasanya ditawar gila-gilaan. Mungkin gue bisa jelasin atau bisa berbagi tips untuk cara nego biar cepet closing. Mungkin di lain kesempatan, tapi kali ini gue pengen jelasin dan cerita sama kalian apa pengalaman gue pakai yang premium kedua platform ini. Kira-kira gitu aja guys, di video gue kali ini nggak banyak yang bisa gue ceritain karena masih sibuk guys. Setup dari studio yang kecil dan mungil ini. Tapi mudah-mudahan bisa menghibur kalian semuanya. Gitu aja, jangan lupa buat kalian yang berpuasa, mudah-mudahan lancar sampai Lebaran. Dan semoga apa amal ibadah yang kita tuangkan di bulan ini bisa memberi hikmah dan nilai manfaat di bulan-bulan berikutnya. Dan yang pasti dijabah doanya dan diterima amal ibadah kita. Gitu aja guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mungkin ada teman-teman yang ingin jual mobil biar lebih mudah. Bisa juga di-share ke teman kalian. Gitu aja. Jangan lupa nyalakan notifikasinya karena banyak banget video yang ingin gue tayangin untuk kalian. Sampai berjumpa guys.